Peserta webinar, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada para pemateri melalui kolom Q&A. Sebutkan nama Anda, beserta pertanyaan akan ditujukan kepada siapa. Kita akan memasuki materi ketiga dan merupakan materi terakhir yang akan dipaparkan oleh Bapak Yagus Cahyadi, STMN. Bapak Yagus berkarya di STIMIK Akakom dari tahun 2012 hingga sekarang. Beliau menyelesaikan S2 di Asia University Taiwan pada tahun 2012. Saat ini, Pak Yagus adalah kandidat doktor di National Taipei University of Technology, Taiwan. Tema Pak Yagus yang ini adalah peranan Big Data dalam mendukung pandemi Corona di Taiwan. Silakan Pak Yagus untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih Bu Mesti atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, adik-adik SMK SMA. Jadi saya di sini yang terakhir bagian cerita tentang penanganan pandemi Corona di Taiwan. Jadi banyak orang yang bertanya, apa beda Taiwan dengan China? Jadi banyak orang yang nggak tahu bahwa Taiwan ya Cina, Cina ya Taiwan gitu. Tapi kenyataannya orang Taiwan sendiri tidak mau disebut orang China dan sebaliknya. Jadi orang Taiwan itu menganggap bahwa Taiwan itu negara tersendiri, meskipun Taiwan itu hanya diakui oleh beberapa negara kecil, termasuk Indonesia tidak mengakui bahwa Taiwan itu adalah negara. Kemudian di awal pandemi virus corona, Taiwan itu diprediksi menjadi negara kedua setelah China. Kenapa? Karena secara geografis Taiwan itu terletak dekat dengan China. Selain itu juga banyak orang-orang Taiwan itu bekerja di Cina. Jadi banyak orang Taiwan punya perusahaan di China, kemudian orang Taiwan ini kerja di sana. Jadi keluar masuk gitu. Jadi dimungkinkan. Selain itu juga turis dari China ke Taiwan per 2019 itu ada sekitar 2,71 juta. Jadi banyak sekali. Karena impact corona ini banyak hotel, kemudian jasa transportasi itu banyak yang kena impact-nya. Sampai saat ini di Taiwan jumlah yang terkonfirm positif corona itu ada sekitar 447 dan yang sudah sembuh 435, kemudian yang meninggal 7 orang. Kebanyakan kasus yang positif corona itu kebanyakan kasus impor. Jadi orang Taiwan di luar negeri kemudian dia sudah positif kemudian balik ke Taiwan, nah itu dibilang kasus impor. Di tahun 2003, Taiwan pernah mengalami kasus SARS, wabah SARS. Jadi pertama itu terjadi bulan Maret tanggal 10 di Taiwan. Ada turis yang datang, kemudian setelah dicek ternyata dia positif virus SARS. Kemudian yang kedua, kasus kedua itu terjadi di rumah sakit pemerintah. Jadi si tenaga kebersihan di rumah sakit tersebut itu beberapa hari tidak mempunyai gejala. Jadi dia seperti orang sehat, aktivitas seperti biasa. Kemudian pas hari ketiga dia merasa sakit. Kemudian sakitnya ini seperti SARS. Kemudian sama tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut diperiksa dan ternyata dia positif. Kemudian setelah di-track
ternyata si orang tersebut telah banyak bersosialisasi dengan teman-temannya, sehingga pemerintah tidak mau tahu, pokoknya harus tidak menyebar. Akhirnya satu rumah sakit di lockdown, jadi ditutup. Gambar di belakang ini itu ada tenaga kesehatan, jadi suster, dia sudah tidak tahan karena dia merasa sehat, kemudian diminta sama rumah sakit untuk tetap di rumah sakit selama 14 hari. Jadi banyak tenaga kesehatan yang protes. Gambar tersebut itu si suster itu pengen melompat dari lantai 4 karena sudah tidak tahan di lockdown. Nah, kasus SARS ini dari bulan Maret sampai Juli terdapat 668 kasus dengan 181 meninggal. Jadi rate meninggalnya tinggi sekali. Kemudian berikutnya adalah ASKES atau National Health Insurance. Ini adalah tabungannya pemerintah Taiwan untuk menghadapi pandemi corona. Jadi sejak tahun 1995 sudah 99% warga Taiwan terdaftar di sistem ini. Kemudian di tahun 2013 sudah menjadi generasi kedua sistemnya NHI atau ASKES itu sudah 99,6%. Jadi hampir semua warga Taiwan terhubung dengan sistem NHI. Dan yang menarik, sistem NHI ini menghubungkan 100% rumah sakit yang ada di Taiwan. Kemudian 93% klinik tidak hanya kayak puskesmas atau klinik kecil gitu, tapi juga klinik kayak pengobatan alternatif atau SINSE kalau di sini bilangnya. Kemudian terhubung 79,3% apotik. Nah, sebagai perbandingan di sini itu biaya iuran per bulan sekitar 360.000 per bulan untuk mahasiswanya. Jadi ya lumayan. Ini adalah sistemnya NHI, jadi sistem NHI ini dibangun berdasar kegelisahan pemerintah supaya data-data pasien orang Taiwan itu tidak tersebar kemana-mana. Jadi maksudnya misalkan si pasien A, dia periksa ke dokter X gitu. Kemudian ternyata setelah 1 bulan atau 2 minggu dia masih sakit. Kemudian karena tidak puas, si pasien A ini pindah lagi ke dokter Y. Nah, dengan adanya sistem yang tersentral, dengan sistem yang bagus, si dokter yang Y ini dia tidak mengulang diagnosa dari dokter sebelumnya. Jadi meminimalisasi kemungkinan overdosis, maksudnya pemberian obat yang berulang, kemudian salah diagnosa karena sudah didiagnosa sebelumnya. Selain itu, sistemnya ASKES Taiwan atau sistem NHI-nya bisa juga untuk memonitoring kesehatan kita selama 3 tahun ke belakang. Jadi kita sudah pernah periksa kemana aja, obat apa saja yang telah kita minum, kemudian sakit apa aja yang telah kita alami. Kemudian berikutnya masa pandemi corona, jadi semenjak di China sudah heboh corona, jadi per Desember 31, Taiwan sudah mengetatkan bandara, jadi bandara dan pelabuhan, jadi semua kedatangan turis dari Wuhan itu semua dimonitor. Jadi misalkan dia masuk level merah, maksudnya sudah punya gejala, kemudian panas, maka akan langsung dimasukkan ke rumah sakit. Tapi kalau misalkan dia masih levelnya kuning, maksudnya masih wajar gitu, maka dia akan diminta untuk karantina mandiri selama 14 hari. Dengan tiap hari dimonitoring oleh polisi atau tenaga kesehatan. Kemudian per Januari 21,
itu kasus corona pertama di Taiwan. Kemudian setelah karena ada kasus pertama, kemudian Taiwan tidak mau kecolongan lagi, akhirnya per Januari 26 semua turis dari Taiwan dilarang masuk. Nah, setelah ditutup ini, semua perekonomian hotel, kemudian travel sangat tertekan sekali. Kemudian kayak toko-toko yang biasanya ramai diserbu orang mainland, orang China, akhirnya banyak yang tutup. Kemudian per Februari tanggal 16 itu kasus kematian pertama corona di Taiwan. Jadi yang meninggal ini sopir taksi. Jadi dia tidak pernah kemana-mana, hanya antar bekerja nyopir aja, tapi malah meninggal. Ternyata dia tertular dari penumpangnya, penumpang taksinya. Nah, di awal wabah, jadi budaya orang Taiwan itu sebenarnya dari awal sebelum wabah corona, kalau misalkan orang Taiwan itu sakit atau flu atau batuk, biasanya sudah sering memakai masker. Jadi sebelum ada wabah pun orang Taiwan sudah memakai masker. Kemudian setelah dunia heboh, Taiwan sudah banyak yang terinfeksi virus corona, akhirnya masker itu hilang di pasaran, sama seperti di Indonesia. Tapi karena pemerintah tidak mau kecolongan, akhirnya pemerintah berinisiatif untuk membangun sistem di mana orang boleh membeli masker dengan syarat membawa kartu askesnya. Dan dijatah tiap minggu sebanyak 2 lembar dengan harga yang murah. Jadi kenapa cukup 2 lembar? Karena supaya semua warga mendapat jatah. Jadi tidak didominasi 1 orang atau 2 orang. Kemudian per Maret sampai April awal itu SD, SMP, SMA, kemudian kampus mulai aktif kembali. Jadi harusnya itu pertengahan Maret, karena ada pandemi, makanya diundur. Jadi diundur awal semester itu diundur selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itu orang dihimbau sama pemerintah untuk kalau tidak ada acara penting diusahakan tetap di rumah. Nah, ini yang di kiri itu adalah kondisi orang Taiwan sedang mengantri beli masker di apotik. Meskipun antrian banyak dan hanya dapat 2, orang Taiwan tetap mau antri. Ya. Ini bedanya dengan orang kita. Kemudian yang di kanan ini adalah sistemnya. Jadi untuk si pemerintah Taiwan itu memandang bahwa kasihan. Jadi banyak orang yang sudah ngantri panjang, kemudian hanya dapat 2. Ternyata setelah baru separuh antrian, ternyata maskernya sudah habis. Makanya pemerintah kemudian membangun sistem aplikasi yang sederhana, yaitu memetakan real-time masker yang ada di apotik seluruh Taiwan. Jadi dengan melihat aplikasinya, orang bisa langsung menuju, oh apotik A ini stoknya masih level hijau, jadi masih 50% ke atas. Oke, kita masih bisa ke situ. Jangan sampai kita ngantri ke apotik yang sudah levelnya merah atau abu-abu. Maksudnya sudah stoknya menipis. Kemudian pada bulan Maret, Taiwan sudah sedikit melonggarkan. Jadi per tanggal 19 Maret, itu Taiwan mulai membuka, meskipun menutup untuk semua kedatangan, tapi sudah mulai membuka untuk orang asing. Jadi kayak misalkan untuk urusan bisnis atau sekolah, itu sudah dengan syarat dia punya kartu Taiwan, kartu KTP, dia boleh masuk ke Taiwan, tetapi harus isolasi mandiri. Dan isolasi mandiri ini harus dilakukan benar-benar 14 hari. Dia tidak boleh keluar untuk beli makan atau untuk kegiatan atau apapun, harus di rumah. Nanti setiap hari, jadi di sini kalau misalkan saya ini di karantina itu,
nanti tiap hari waktunya acak itu akan datang tenaga kesehatan atau polisi datang. Jadi selain dia si pasien ini sudah di track pakai nomor handphonenya, dia juga didatangin sama polisi. Jadi untuk memastikan bahwa si orang tersebut tidak keluar rumah. Kenyataannya juga ada yang keluar, akhirnya dapat kena denda juga. Kemudian per 24 Maret untuk meminimalisasi kasus impor lagi, pemerintah melarang semua transit penerbangan. Kemudian bulan 4, tanggal 1 itu pemerintah mewajibkan pemakaian masker di transport termasuk kereta, bis, dan juga di kantor-kantor layanan masyarakat, misalkan di kantor pos, bank, rumah sakit, wajib memakai masker. Biasanya kalau kita datang ke kantor pos atau bank nggak pakai masker gitu langsung disuruh keluar. Kemudian genap 5 bulan per Mei tanggal 1 itu tidak ada kasus baru lagi, jadi tidak ada penularan lokal transmit, jadi tidak ada penularan lagi. Setelah Mei ini ada kasus baru, tapi biasanya kasusnya itu adalah kasus impor. Kemudian setelah 3 minggu dari tidak ada kasus baru, pemerintah sudah mulai merasa, oh ini sudah aman, kira-kira gitu ya. Jadi si pemerintah kota Taipei terutama itu sudah mengizinkan masyarakat Indonesia melaksanakan sholat Idul Fitri di tempat umum, tetapi dengan protokol pencegahan virus corona. Kemudian bulan Juni tanggal 13, kampus, masjid, tempat ibadah mulai dibuka untuk umum, tapi terbatas. Dan yang menarik itu tanggal 20 Juni kemarin, jadi ada mahasiswa Jepang, dia sekolah di Taiwan, kemudian pulang tanggal 20 kemarin pulang ke Jepang. Nah, di Taiwan itu dia negatif, tanpa istilahnya tanpa gejala, OTG. Jadi dia tidak positif, tapi setelah sampai di Jepang dites ternyata positif corona. Ternyata di Taiwan juga bisa kecolongan. Nah, ini contoh untuk masuk, ini contoh pintu masuk di kampus. Jadi sebelum masuk kampus itu mahasiswa suruh tap kartu mahasiswa, jadi untuk gantinya presensi. Jadi biar ketahuan si orang ini datang ke kampus jam berapa, kemudian tanggal berapa itu. Kemudian ada kamera untuk memonitor suhu. Di awal itu tidak memakai kamera di tes manual, tapi karena kalau tes manual itu lama, kemudian nanti berkumpul, akhirnya memakai sistem kamera. Jadi tinggal kita melihat kamera, maka akan otomatis kalau misalnya kita panas akan muncul warna merah. Nah, ini digambar di pintu masuk stasiun kereta. Jadi kayaknya sudah negara maju, tapi sebenarnya Taiwan untuk mengatasi pandemi corona ini masih memakai cara-cara manual. Jadi ada orang yang dia tugasnya itu memonitor orang masuk ke stasiun. Jadi kalau si orang tersebut tidak memakai masker, maka akan diberitahu suruh memakai masker. Jika tidak mau, maka akan dilarang masuk. Kalau ngeyel biasanya langsung dipanggilin polisi. Di awal pandemi, jadi si pemerintah Taiwan itu hanya berdasar data-data dari Askesnya, jadi sistem NHI-nya. Jadi hanya memetakan
pemerintah proaktif melakukan pemetaan warganya yang berisiko. Jadi yang berisiko misalkan dia sudah punya risiko tinggi dan ini berbahaya jika tertular virus corona, maka akan dilakukan tes-tes yang agresif sehingga bisa meminimalisasi orang tersebut tertular virus corona. Selain itu, kemudian karena dianggap kurang efektif, dan untuk mengurangi kasus impor, pemerintah melakukan penggabungan dua data. Jadi dari data Askesnya, kemudian data imigrasi. Jadi setiap sekolah, kemudian rumah sakit, apotik, diberi akses ke data pasien, data orang atau pasien secara real time. Jadi dia bisa mengetahui riwayat perjalanan orang tersebut dalam waktu 14 hari sebelumnya. Jadi misalkan ini si pasien datang, gambar di kanan, itu si pasien datang ke rumah sakit untuk periksa, ternyata dia pernah kontak dengan pasien COVID, maka akan muncul warning merah seperti ini. Jadi si tenaga kesehatan bisa lebih waspada. Seperti yang saya utarakan di depan, jadi di awal itu masker hilang di pasaran, sama seperti di Indonesia. Kemudian untuk mengatasi itu, pemerintah bergerak cepat untuk membatasi, membuat aturan larangan ekspor masker. Kemudian membuat aplikasi untuk melakukan pemetaan stok masker seluruh Taiwan, kemudian pemerintah juga mengalihfungsikan banyak perusahaan untuk membuat alat-alat kesehatan termasuk masker, kemudian dilakukan pembatasan, pembelian masker hanya cukup 2 lembar per minggu, kemudian setelah dirasa stok nasional masker di Taiwan sudah mencukupi, mulai naik jadi seminggu 9 lembar, kemudian naik. Pasar dan swalayan, jadi semenjak Januari sampai sekarang tetap buka seperti biasa dengan protokol pencegahan virus corona. Hanya saja tingkat kunjungan orang ke pasar dan swalayan banyak menurun. Jadi orang sudah sadar bahwa jika tidak penting, maka mereka tidak akan jalan-jalan ke pasar atau swalayan. Kemudian dilakukan pengecekan suhu badan sebelum masuk ke pasar atau mal, kemudian wajib memakai masker. Dan pintu masuk semua mal, semua mal, pasar tradisional, pasar yang biasa itu hanya ada satu pintu masuk. Kemudian tempat ibadah, kantor dan kampus sama, jadi tempat ibadah karena tidak mau kecolongan akhirnya juga ditutup. Tidak ada, kalau di Muslim tidak ada Jumatan, itu sampai kalau nggak salah 2 bulan, kalau nggak salah tidak ada Jumatan. Gereja juga ditutup. Kemudian kalau kantor itu berjalan seperti biasa, jadi kantor tidak ada libur. Jadi untuk pekerja-pekerja tidak ada libur sama sekali, jadi tetap masuk seperti biasa. Hanya kantor tertentu yang boleh membolehkan kerja dari rumah. Kemudian kampus sama yang seperti saya bicarakan tadi di awal, sempat mundur 2 minggu, tetapi kegiatan administrasi atau TU ya, jadi tetap buka seperti biasa, lab buka seperti biasa, hanya awal semester, awal tatap muka itu mundur 2 minggu. Kemudian hanya siswa atau mahasiswa, guru, pegawai yang boleh masuk di area kampus. Jadi budaya di Taiwan itu kampus, sekolah SD, bukan ya, SMP biasanya, SMP, SMA, kampus itu biasanya kalau Sabtu Minggu tempat orang berekreasi. Jadi biasanya bawa anak kecil atau anjing peliharaan jalan-jalan di sekolah, di kampus. Itulah semenjak corona semua ditutup, jadi tidak boleh orang luar masuk ke area kampus atau sekolah.
kemudian mengurangi kegiatan kampus yang melibatkan banyak peserta, kemudian larangan berkumpul yang lebih 100 orang, kemudian jaga jarak. Nah, ini contoh yang kiri ini contoh rumah makan, food court di kampus, jadi kafetaria ya. Jadi tetap buka, cuma dikasih skat mika transparan. Kemudian yang kanan ini juga food court di tempat perbelanjaan. Jadi mereka tetap buka, ada mikanya. Jadi untuk meminimalisasi penyebaran virus corona. Kemudian sama seperti di Indonesia, jadi banyak juga di sini tersebar hoak-hoak atau berita bohong. Misalkan kayak alat tes corona itu made in China itu. Jadi langsung kalau misalkan ada berita bohong, maka akan langsung si penyebar itu akan dicari, kemudian dilakukan denda atau hukuman. Kemudian yang kedua, pemerintah langsung memberi balasan. Jadi kalau beritanya negatif langsung dikasih berita positif, jadi counter untuk ngonter berita bohong tersebut. Kemudian setiap hari selalu ada update dari pemerintah melalui saluran televisi, internet, operator seluler. Kemudian yang menarik, ada orang Indonesia itu bekerja di sini, jadi dia merawat orang tua, caregiver itu. Dia positif, tapi dia tidak sadar bahwa dia sudah positif corona. Nah, sewaktu dia sudah positif itu, dia sudah jalan-jalan kemana-mana. Akhirnya sama pemerintah, riwayat perjalanannya dia dibuka ke umum, tanpa membuka identitas pasien. Jadi, biar semua orang itu tahu bahwa, ini di gambar berikutnya, ini biar semua orang tahu bahwa si orang tersebut, si pasien positif corona tersebut di tanggal sekian, jam sekian itu naik kereta ini. Kemudian di tanggal sekian dia berbelanja di mall ini. Harapannya orang yang merasa bertepatan dengan melakukan kegiatan atau mengunjungi tempat tersebut di jam dan waktu yang sama dan mengalami gejala virus corona bisa langsung memeriksakan diri. Jadi di sini bukan pasiennya. Yang kedua, jadi kasus di Sinika itu ada profesor, dia datang dari US untuk conference, jadi dia dari US ke Taiwan, pulang, kemudian setelah pulang beberapa hari dia melakukan meeting dengan mahasiswa. Ternyata setelah 2 hari meeting, ada 2 mahasiswanya itu sakit, dan profesor tersebut tidak sakit. Ternyata setelah dicek, si 2 mahasiswa tersebut positif. Akhirnya tempat si profesor itu bekerja, lab-nya, tempat meeting, semua disterilisasi selama 2 minggu. Kemudian semua mahasiswa yang kontak dengan profesor tersebut, kolega profesor tersebut, wajib karantina mandiri selama 14 hari. Untuk kegiatan tempat lain, maksudnya lab-lab sebelahnya, tetap berjalan seperti biasa. Masa new normal, jadi mulai 13 Juni, SD, SMA, itu sudah mulai dibuka untuk umum. Tempat ibadah juga mulai dibuka untuk umum, angkutan umum, kemudian kantor layanan sama seperti sebelumnya, jadi wajib memakai masker, dan semua kegiatan berdasar pencegahan virus corona. Ini sewaktu sholat Idul Fitri di Taipei. Jadi banyak orang Indonesia yang datang untuk melakukan sholat Idul Fitri. Ini contoh jika kita datang ke masjid. Jadi kalau misalnya kita mau sholat, itu
harus mengisi daftar hadir, kemudian tanggal, jam, kemudian kita harus mengukur suhu tubuh sendiri. Nanti kita catat, misalnya kalau kita merasa panas, ya kita dianjurkan tidak boleh masuk ke masjid. Kemudian ekonomi, jadi semenjak sudah berkurangnya, sudah tidak adanya kasus baru, pemerintah mulai melonggarkan karantina wajib 14 hari dari negara yang levelnya hijau. Jadi hijau itu maksudnya sudah negara yang kurvanya menurun. Jadi sudah tidak ada penambahan lagi. Itu boleh datang ke Taiwan, kalau levelnya hijau, jadi rendah, dia boleh ke Taiwan, dan wajib karantina mandirinya 5 hari. Jadi setelah 5 hari nanti boleh tes corona. Jadi kalau misalnya dia negatif, maka dia boleh aktivitas keluar. Jadi kalau misalkan masih meragukan, ya dia harus stay karantina mandiri. Kemudian kalau yang moderat, low ke moderat, itu wajib karantinanya 7 hari. Setelah itu boleh tes, nanti setelah tes kalau negatif boleh keluar. Kemudian ada bantuan langsung voucher senilai 2.000 NT. Ya kalau rupiah 1 juta. Jadi caranya ini orang yang dapat ini hanya orang Taiwan atau orang asing yang menikah dengan orang Taiwan. Jadi kalau mahasiswa tidak dapat. Jadi ya tidak apa-apa. Bantuan langsung ini caranya kita disuruh belanja 1.000, nanti akan dapat voucher senilai 3.000. Kemudian masyarakat kelas menengah ke bawah mendapat 1.000. Kemudian yang menarik, karantina mandiri mendapat bantuan 1.000 NTD, jadi 1.000 ya sekitar 500.000 per hari jika si orang tersebut tidak punya gaji. Jadi kalau misalkan dia bekerja dan dia tidak digaji sama perusahaannya selama masa karantina. Kalau masa karantina dia tetap digaji, maka dia tidak mendapat subsidi. Kemudian yang terakhir, Taiwan itu dikatakan dalam tanda petik ya berhasil karena belum selesai semua, karena mulai per kemarin itu sudah mulai membuka, jadi mahasiswa sekolah, mahasiswa asing boleh masuk ke Taiwan, kemudian suruh tes, jadi kemungkinan akan muncul gelombang kedua itu akan ada, jadi saya bilang berhasil dalam tanda kutip, itu karena pemerintah lebih siap di awal, jadi karena berkaca dari pengalaman SARS. Kemudian yang kedua, masyarakat ikut berperan aktif dalam menekan penyebaran virus corona. Demikian Bu Mesti, paparan dari saya. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di Q&A. Begitu Bu Mesti, monggo. Baik Pak.